Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Ghafir. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa Allah sudah mengutus para rasul sebelum Muhammad SAW. Sebagian ada yang dikisahkan kepadanya, ada juga yang tidak dikisahkan. Dan tidaklah ada satu ayat atau tanda, bisa juga mukjizat yang dihadirkan oleh Rasul kecuali dengan izin Allah, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuk ayat atau mukjizat yang ada. Dan ketika sudah datang tanda-tanda Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk janji Allah, di antaranya untuk mengazab orang-orang yang ingkar kepadanya, maka saat itu juga diputuskanlah perkara yang adil, yang beriman mendapatkan kebahagiaan, yang ingkar mendapatkan azab yang menghinakan. Maka orang-orang yang berpegang teguh pada kebatilan akan menemui nasibnya di siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan di ayat ke-79 surat Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah lah yang menjadikan bagimu binatang ternak supaya kamu berjalan mengendarainya dan supaya kamu juga memakannya. Jadi satu pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak usah jauh-jauh minta mukjizat, enggak usah jauh-jauh minta azab Allah dipercepat. Coba Anda perhatikan ternak Anda. Kadang-kadang kita begitu ya, sudah terbiasa ya, dengan keadaan seperti pergantian siang dan malam ya. Terus menerusnya ada air yang mengitari kita, ada udara yang kita hirup. Lalu kita lupa rasa bahwa itu adalah bentuk kekuasaan Allah. Di sini Allah mengingatkan, gak usah jauh-jauh minta mukjizat, minta azab yang dipercepat. Coba lihat ternak Anda. Coba kita perhatikan bersama ya, ternak yang kita ternakan. Ada kuda, ada sapi, ada kambing. Bahkan kuda dan sapi itu masih lebih besar dari kita, dari manusia, dan mungkin tenaganya lebih
bisa kita tundukkan. Allah menyematkan satu sifat dan sifat atau sikap dari ternak yang bisa ditundukkan oleh manusia. Seliar-liarnya kuda mungkin di alam hutan di mana itu mungkin masih bisa ditundukkan oleh manusia. Itu kuda. Kalau kita disepak oleh kuda, penanda dagingnya mati bisa. Dan kalau dibuat lebih jauh lagi, kalau sekarang gajahnya, dulu juga gajah ditundukkan, namanya surat Al-Fil, masih ingat? Pasukan bergajah. Coba bayangkan tuh gajah, sekali sepak aja pohon besar dia mungkin bisa pecah. Nah ini sebenarnya tanda-tanda Allah di situ, ada tanda-tanda kekuasaan Allah di situ. Betapa mudahnya manusia menundukkan hewan. Mulai dari yang kecil belum bisa, sampai jangkrik yang bisa diternak, cacing bisa diternak. Yang tadinya kita nggak kepikir cacing bisa diternak. Belum lagi sama hewan-hewan lain. Beruangnya panda itu besar-besar itu bisa dikembangbiakkan oleh manusia. Kalau ular gimana Pak? Bisa juga. Nah dalam hewan ternak ini ada kemampuan hewan ternak yang disematkan Allah padanya sehingga dia bisa tunduk oleh manusia. Makhluk yang gak ada apa-apanya ini. Bahkan buaya ini bisa diternak buat diambil kulitnya. Coba di buaya manusia ditelan. Yang saya belum pernah dengar ikan paus diternak, belum pernah dengar itu. Mungkin ada suatu saat karena kemampuan dia berkembang tubuhnya yang demikian besar dan dijadikan mungkin makanan yang banyak. Karena pernah saya cerita dulu ya bagaimana Abu Musa Al-Asy'ari, kalau nggak salah satu sahabat yang dikirim oleh Nabi untuk mengejar rombongan musuhnya pergi, lalu dia tidak terkejar waktu itu, rombongan musuhnya sudah tidak ada, dan berjalan itu hampir berapa bulan gitu, jalan kaki lah sama naik kuda sebagian. Mereka lapar, kondisinya akhirnya mereka tiba di pinggir laut. Mereka tiba di pinggir laut, dia melihat gundukan bukit, ada bukit di situ. Pas dilihat bukan bukit, ikan yang terdampar. Mungkin ikan paus ini besar sekali kan, tahun 500-an Masehi waktu itu. Nah, dengannya dia makan karena ikannya halal, kalau menjadi bangkai halal. Wah, minyaknya dipakai buat penerangan, lemaknya dipakai juga buat menggoreng dan sebagainya. Kemudian dagingnya dia makan sampai dia tumbuh mereka itu selama beberapa minggu mungkin, dan dibawa juga itu pulang. Saking besarnya itu ikan, itu bekas mata dia, tulang mata dia itu, celong mata dia itu 15 orang masuk, berarti gede banget itu matanya. Saya membayangkan matanya bisa mungkin 3-4 meter. Terus ketika sudah berbentuk tulang-tulang itu disesetin mungkin ya. Itu orang naik kuda itu masuk ke bawah antara tulang-tulang itu masuk tuh. Artinya tinggi sekali itu. Tulang-tulang iganya itu kalau ikan paus atau apa seperti ini. Kalau di
juga melewati bekas tulang-tulang yang tegang itu masih nembus gitu, berarti tinggi. Tingginya mungkin bisa 5 meteran lebih. Makanya disebut kayak bukit atau gunung. Pasti lihat ikan paus katanya. Kalau tadi itu masalahnya apakah mungkin ikan paus diternakan atau tidak. Tapi kita kembali lagi ke ayat ini bahwa Allah menciptakan ternak yang bisa kita tundukkan. Di sini disebutkan litarkabu minha wa minha ta'kulun. Kamu bisa mengendarainya dan kamu bisa memakannya. Kamu bisa mengendarainya, bisa menaikinya ya. Ada kuda, ada sapi, ada kerbau, unta juga begitu. Di beberapa tempat bahkan mengendarainya itu bisa memakai gerobak ya. Ada yang di gerobak pakai roda, bahkan ada semacam mobil kalau di daerah besar itu anjing atau rusa ya, dikendarai, belakangnya mobil jenis mobil gitu. Dan bisa dimakan ya. Ini kan satu bentuk, satu kekuasaan Allah yang diberikan kepada hewan ternak, termasuk kemampuan manusia untuk menundukkan hewan ternak. Ya, di Lampung tuh ada sekolah gajah. Lampung Indonesia ada sekolah gajah. Bisa main bola tuh kan gajahnya. Dan salah satunya dipakai untuk mengusir gajah yang liar kalau nggak salah. Termasuk juga membantu mengangkut kayu dan sebagainya. Itu gajah loh. Nggak kebayang kalau kita gajah itu kalau keinjek gitu, tangan kita patah. Nah, manusia disematkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai ternak, menundukkan ternak. Dan banyak para nabi juga menjadi pengembala ternak. Ya. Karena beternak itu ya, kalau saya pikir itu lebih sulit dibanding bertani ya. Karena kalau beternak itu bunyi kan. Bunyinya apa? Kalau lagi lapar bunyi dia. Ya. Kalau bertani kan kalau dia lagi kurus dan sebagainya nggak dapat pupuk dan sebagainya nggak bunyi dia, nggak berisik. Tapi kalau ternak, waduh, kudu sabar. Dan manusia bisa. Jadi nggak usah jauh-jauh lah ngelihatnya. Mana buktikannya? Wahai Muhammad, buktikan dong kalau mau bilang kamu bakal disiksa oleh Allah. Buktikan mana? Nggak usah jauh-jauh, dia ternak kamu. Oh, dia bisa menentukan ternak. Coba ada pepatah bagai kerbau dicocok hidungnya. Artinya nurut aja mana-mana kerbau itu diikat hidungnya. Dia nurut aja mana-mana. Jadi betapa mudah manusia melemahkan ataupun menguasai isi ternak. Ayat selanjutnya ada penjelasan lagi. Ayat ke-80. Walakum fiha manafi'u wa litablugu 'alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Dan bagimu padanya, bagi kalian padanya, maksudnya binatang ternak, ada manfaat ya. Dan ada juga berfungsi untuk menyampaikan hajat yang ada di hati kamu, keinginan yang ada di hati kamu, dan padanya serta pada laut, serta pada perahu atau bahtera kamu diangkut. Nah, ini dirinci lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana satu ayat-ayat Allah pada ternak. Apa? Ada manfaat-manfaat, manafi', ada manfaat-manfaat di ternak. Ya.
sebagian dipakai sepatu lah, macam-macam, sendal. Mungkin kalau zaman dulu buat kemah. Begitupun susunya, sebagian ada madunya. Madu juga sudah dikenal, sudah zaman dulu juga sudah dikenal. Ada susu, mungkin ada bulunya yang dipakai untuk menghangatkan badan. Banyak minyaknya dipakai juga, ya, termasuk dagingnya dimanfaatkan, ya, lemaknya dimanfaatkan, banyak manfaat, ya. Dan salah satu ajaran syariat Islam itu mengingatkan adanya zakat pada hewan ternak, ya. Jadi bukan main-main zakat pada hewan ternak juga ada, supaya kita tidak terpesona, ya, terhadap banyaknya ternak yang dipunya oleh kita. Makanya dari 40 kambing 1 kambing dizakatkan setiap tahun, ya, sebagai apa? Bentuk kesyukuran kita bahwa ini Allah yang memberikan. Dari 40 kambing masa 1 kambing ini nggak mau diberikan kepada orang yang membutuhkan, namanya zakat 2,5%. Begitupun sapi, unta. Di situ ada bentuk rasa syukur kita, wujud rasa syukur kita bahwa ternak ini juga bagian dari caranya Allah untuk mengurus kita manusia. Karena kita sebagai khalifah fil ard, khalifah di bumi, harus juga bisa selain mengurus atau mengatur kehidupan ini, kita juga harus dapat sarananya gitu. Salah satunya ternak. Banyak manfaat. Kemudian disebutkan juga wanita belughu 'alaiha hajatan fi sudurikum, dan supaya disampaikan, ya, hajat atau keinginan kita yang ada di dalam hati dengan perantaraan ternak. Apa contohnya? Kita mau silaturahim kemana? Naik kuda, ya, waktu itu ya, naik mungkin kerbau. Hajat kita apa? Pengennya apa? Sekarang saja itu masih dipakai loh hewan ternak itu untuk gunung-gunung yang sulit, masuk motor, masuk mobil, bahkan tidak ada landasan udara, itu butuh. Ya, saya pernah nonton itu judulnya dengan basikal atau membara, salah satu vlog dari Malaysia itu. Saya lupa. Dengan basikal dan sepeda dia membara kemana-mana di daerah Asia Tengah, dan dia belajar berkuda juga. Dan ketika di kalangan orang-orang yang mendiami Asia Tengah, Hazari kalau salah nama ini vlog, bukan endorse ya, bukan. Bagus juga kita lihat kebesaran Allah ya. Jadi dia pakai kuda datang jalan ke gunung-gunung selain pakai sepeda, ya. Dari Malaysia ke arah Asia Tengah, Kazakhstan, Uzbekistan. Itu naik pakai kuda kemana-mana, dan kuda itu sangat bermanfaat pada negeri-negeri tertentu, termasuk yang di gunung-gunung dan nggak bisa dicapai oleh motor atau mobil. Helikopter cuma di atasnya doang, nggak ada landasan, tetap dipakai. Ya, hewan ternak jadi tetap relevan, ya. Apalagi waktu itu zaman Nabi Muhammad SAW diutus, semuanya pakai itu, bisnis pakai itu, jalan ke sono bawa barang dagangan pakai itu, pulang juga bawa barang makanan dan sebagainya pakai itu, pakai ternak, ya. Jadi banyak yang bisa dilakukan oleh hewan ternak, dan dia bisa apa? Menunaikan hajat kita. Hajat kita mau kemana nih? Ke kota tersebut, kota X, kota Y. Ya, pakai ternak. Kalau enggak jalan kaki, gempor. Ya, Nabi Muhammad SAW juga berkuda ya ketika dia hijrah dari Madinah, Makkah menuju Madinah. Dan
pencarinya juga pakai gula. Jadi di sini Allah sebutkan ada hajat kita yang mungkin bisa ada hajat kita yang bisa disampaikan melalui ternak itu juga. Itu kan keajaiban Allah berikan kepada kita. Sampai selanjutnya wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, dan terhadapnya serta terhadap perahu bahtera engkau dibawa. Nah, ini disebutkan juga bahwa dengan ternak bisa menjadi kendaraan, termasuk dengan perahu bahtera. Itu pun juga bentuk-bentuk ayat Allah. Coba kebayang oleh kita kalau perahu itu bisa ya, di seluruh dunia itu tidak ada laut, adanya es misalnya. Ya, kan es bentuk cairan juga, bentuk air, maaf, yang berbentuk padat. Gak bisa. Mau pakai apa? Sekarang aja tuh ada kapal pemecah es, ada tuh sekarang ada pelayaran ya antara Amerika Utara dengan Asia bagian utara, itu lebih cepat. Tapi dia harus memecah es. Pada sana dingin, lebih cepat dibanding bagian tengah menuju ke bagian tengah Asia gitu, atau ke arah Eropa bagian utara, lebih cepat. Tapi itu memecah es, jadi harus punya kekuatan yang hebat, depannya itu runcing gitu ya, baru dia bisa. Tapi pada dasarnya tetap terjadi kalau di bawahnya itu bentuknya air, nggak es semua sampai bawah. Ya. Ini kalau kita perhatikan bahwa lautan yang bisa dilayari itu bentuknya air. Ya. Kalau es semua nggak bisa. Dan di lautan itu juga disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, alat-alat agar bisa menggerakkan kapal. Contohnya apa alat-alatnya? Angin. Ya. Dulu belum ada bali-bali, belum ada mesin Watt, temuan James Watt itu ya, yang bisa menggerakkan bali-bali. Ya, apa yang dilakukan manusia waktu itu? Membentangkan layar. Geser layarnya ke kanan, ke kiri ya, sembari saya bayangin. Kalau saya mau kayak gini, sembari saya bayangin di depan saya itu ada kapalnya sedang dibawa oleh angin. Kemudian anak buah kapalnya narik ke sebelah kanan sehingga layarnya berbelok ke sana, angin bisa gitu. Sampai mungkin ratusan manusia yang ada di situ, bahan-bahan makanan yang ada di situ sampai kemana-mana itu. Kita Indonesia kan orang Bugis gitu ya, sering kemana-mana ya. Salah satunya ada kapal Nusantara, kapal-kapal gitu yang kemana-mana itu, makanya di beberapa negara ada orang Bugis karena kemampuan dia untuk menguasai lautan ya. Dan kaum muslimin juga ada masih di zaman Utsman kalau nggak salah ya, ada pemimpin perang pertama memakai kapal laut, namanya disebut Amirul Bahr. Amirul itu berarti pemimpin, Bahr artinya laut, jadi pemimpin di perang laut, kira-kira Amirul Bahr. Nah, oleh orang barat akhirnya diambil kata-kata Amirul Bahr itu jadi admiral. Padahal namanya Amirul Bahr. Admiral artinya pemimpin atau kapten laut lah, kapten di lautan. Jadi admiral itu, bahasa admiral itu diambil dari, sepengetahuan saya, diambil dari Amirul Bahr. Ya, dan memang kelompok Muslim juga bergerak sana sini lah untuk menyampaikan dinnya, bahkan untuk berperang pada saat itu. Coba kita
perhatikan bahwa kapal apapun yang digunakan di atas air, baik di sungai, ya, itu bisa terjadi pergeseran dia, perpindahan dia, karena sifat-sifat yang Allah sematkan pada kapal itu dan pada air. Ya. Contoh yang gampang, getek lah, misalnya pakai bambu dan sebagainya. Itu karena apa? Ya karena bambu itu ngambang naik ke atas. Ya. Beda kalau kita cemplungin paku yang kecil, mungkin lebih rendah masanya dibanding bambu yang banyak, itu tetap nyemplung ke bawah. Tapi kalau bambu dia bisa naik. Gedebok bisa pun begitu pun perahu secara umum. Bahkan perahu yang banyak besinya itu bisa tetap berjalan. Kalau sekarang kita tahu bahwa masa jenisnya lebih ringan dibanding masa jenis air. Dan air itu ya, teman-teman kalian, air itu punya sifat-sifat yang bisa memudahkan manusia. Coba bayangkan, kalau air itu misalnya ya, bentuknya nggak cairan gitu ya, apa misalnya bentuknya lahar, kan cairan juga lahar itu, tapi bahayanya luar biasa. Bahayanya luar biasa tuh cairan lahar. Campur-campur misalnya pakai bambu tanah, bisa lah perahu nyaman di situ habis. Jadi ini pun mukjizat. Ini pun juga tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau saya ngomong di Bogor ini tidak terlalu ini ya mengenai laut, mengenai perahu, karena agak jarang. Tapi kalau kita ngomong ke Sumatera misalnya, atau di Kalimantan selain di laut, dia juga ada di sungai. Perahu asik juga tuh kita jalan naik perahu ke kemana, ke sungai-sungai itu. Dan bisa mengangkut macam-macam, mengangkut mobil aja bisa. Ya. Saya pernah tuh daerah mana ya, daerah Tukal dulu di Jambi, mau ke seberang Kuala Tukal, lalu kota di daerah Tanjung Barat. Naik motor, saya pikir penyeberangannya ke apa gitu ya, apa namanya? Gimana menyeberang sungai gede ini kan? Mungkin sungainya kalau kita muara itu 3-4 kali sungai Cisadane sini ada. Ternyata apa yang dilakukan? Itu kapal klotok tuh. Kapal yang pakai klotok bunyinya kapal kecil, kapal cuma 1,5 meter kali. Dan motor itu dimasukkan, diturunin di situ. Oh, ngeri itu. Ngerinya bukan apa-apa, ngerinya kebalik. Masuk ternyata motor itu dan jalan santai aja di jalan. Kira-kira 5 menitan nyampe pinggir. Itu jalan lagi sambil terkagum-kagum, masya Allah. Itu semua itu. Ya, nggak mungkin terjadi kalau sungainya itu tidak mempunyai sifat-sifat yang Allah sematkan sehingga bisa jalan kapal. Ya. Ayat selanjutnya ya. Wa yuriikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun, dan kami sampaikan kepada Allah ayat 81, dan kami perlihatkan ayat-ayat Allah. Fa ayya ayatillahi tunkirun, mana ayat Allah yang kamu ingkari? Mana coba sebutkan? Ya, tadi ada binatang ternak, ada air, ada kapal, ya. Mungkin ada siang dan malam. Mana yang Anda bisa ingkari bahwa ini buatan Anda nomor 1? Ya, ini buatan manusia nomor 1. Atau mana yang Anda ingkari bahwa ini misalnya alasan oh ini udah ada dari zaman dulu, sudah terjadi dengan begitu saja. Ya, kebetulan aja terjadi begitu aja, nggak bisa, tetap ada yang menciptakan. Jadi mana yang Anda ingkari? Ya.
Nggak ada yang sanggup. Makanya sering saya sampaikan, Raja Namrus itu diam ketika nggak bisa ngomong, ketika Ibrahim alaihissalam menyatakan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari sebelah timur hingga ke sebelah barat. Kalau Anda sebagai Tuhan, ya, terbitkan dari sebelah barat. Bisa. Minta dari kabar, makanya dia itulah yang dilakukan bukan cuma Namrus, itu pun Fir'aun begitu juga ya. Termasuk mungkin ada sistem-sistem atau aturan-aturan manusia sekarang gitu ya, komunis misalnya ya. Atau misalnya di Belen kalau saya nyebut kata komunis, komunis kan begitu juga tuh. Semuanya yang penting sesuai dengan kehendak dia aja, sama rata sama rasa, semuanya disamai. Ya. Kalau perlu negara yang membagikan harta tanah itu sama semua, salah satunya begitu. Padahal apa itu bikin sejahtera belum tentu juga. Ya. Komunis di Indonesia hampir itu dapat negeri itu. Atau kalau sekarang anak-anaknya bagaimana, turunan komunis ataupun yang lain juga sama. Termasuk sistem atau aturan yang memuja harta, memuja materi. Ya. Itu kan sesuatu yang sebenarnya di luar fitrah manusia. Cuma itu banyak lagi lah. Kalau Firaun sampai ngomong kayak gitu, karena aku Tuhan yang paling tinggi, aku yang menghidupkan, aku yang matikan, diambil salah satu undangan, dibunuh sama dia. Itu kezoliman. Dan ada orang-orang yang ikut sama dia. Ya. Mudah-mudahan kita tidak ada satupun dari kita yang membantah ayat-ayat Allah. Tidak ada satupun dari kita yang mengingkari ayat-ayat Allah. Bahwa di situ ada mukjizat, ada kebesaran Allah. Ngapain kita nyari yang lain? Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu